Sejarah Indonesia modern tidak bisa dilepaskan dari tragedi 1965 sampai 1966. Sebuah peristiwa yang menjadi titik balik politik dan sosial bangsa ini. Peristiwa tersebut yang diawali dengan gerakan 30 September 1965 atau Gestapu, Gerakan September 30 atau G30S, bukan hanya memakan korban para jenderal angkatan darat, tetapi juga membuka jalan bagi lahirnya rezim Orde Baru di bawah Soeharto. Dalam rentang waktu kurang dari 1 tahun setelah Gestapu, Indonesia mengalami salah satu pembantaian massal terbesar abad ke-20. Ratusan ribu hingga jutaan orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI menjadi korban kekerasan, penahanan tanpa proses hukum, hingga penghilangan hak sipil selama puluhan tahun. Orde Baru kemudian membangun narasi tunggal bahwa PKI adalah dalang di balik Gestapu. Narasi ini disebarkan melalui sebuah film, yaitu Pengkhianatan G30S-PKI, buku pelajaran sekolah, hingga doktrin-doktrin resmi negara. Generasi yang tumbuh di era Orde Baru hampir tidak memiliki ruang untuk mempertanyakan kebenaran narasi ini. Namun, setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, berbagai penelitian baru bermunculan, termasuk karya Hermawan Sulistyo, Palu Arit di Ladang Tebu. Buku ini menantang historiografi resmi dengan menunjukkan bahwa Gestapu bukanlah peristiwa sederhana yang bisa dijelaskan dengan satu skenario. Sebaliknya, ia adalah hasil dari intrik politik yang kompleks, melibatkan banyak aktor domestik maupun aktor internasional. Untuk memahami Gestapu atau G30S, kita perlu melihat konteks Indonesia pada awal tahun 1960-an. Masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno ditandai dengan ketegangan antara 3 kekuatan utama, yaitu yang pertama nasionalis, diwakili oleh PNI dan Soekarno sendiri. Kemudian yang kedua agamis, terutama kelompok Islam politik, meski perannya mulai terpinggirkan. Kemudian yang ketiga yaitu komunis. PKI sebagai partai politik terbesar di luar Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok dengan jutaan anggota dan simpatisan. Soekarno berusaha menjaga keseimbangan melalui konsep Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Namun keseimbangan ini rapuh. Angkatan Darat kerap curiga terhadap PKI, sementara PKI semakin percaya diri karena kedekatannya dengan Soekarno dan dukungan massa yang sangat besar. Dalam konteks global, Perang Dingin menajamkan konflik ini. Amerika Serikat sangat khawatir terhadap kebangkitan komunisme di Asia Tenggara, terutama setelah kemenangan revolusi di Cina pada tahun 1949 dan Perang Vietnam. Indonesia dengan PKI yang begitu besar menjadi perhatian khusus Washington. Situasi ekonomi Indonesia yang memburuk, inflasi tinggi, serta rivalitas internal di tubuh militer menambah keruh suasana politik. Dalam keadaan penuh ketegangan inilah, Gestapu meletus pada malam 30 September hingga 1 Oktober tahun 1965. Hampir mustahil menarik kesimpulan yang pasti tentang siapa di balik peristiwa berdarah Gestapu. Berbagai posisi yang kabur dan kurangnya sumber-sumber tertulis, serta saksi-saksi yang memunculkan berbagai spekulasi tentang dalang di balik peristiwa ini. Meskipun dalam pembahasan ini tidak menunjukkan siapa dalangnya, atau menentukan sejauh mana pihak-pihak tertentu terlibat, penting untuk dibahas berbagai teori, interpretasi, dan spekulasi mengenai aktor-aktor dalam peristiwa Gestapu atau G30S. Setidaknya ada 5 teori atau skenario dari peristiwa Gestapu ini yang akan kita kupas satu persatu. PKI sebagai dalang. Narasi resmi Orde Baru menyatakan PKI adalah dalang tunggal. Bukti utama yang dipakai adalah keberadaan Biro Khusus Pimpinan Syam Kamaruzaman yang dikaitkan dengan Politbiro PKI serta pengakuan tokoh-tokoh PKI yang ditangkap. Namun, kita bisa menyoroti banyak kejanggalan yang terjadi. PKI saat itu justru sedang menikmati kedekatan dengan Soekarno.
Secara logis, mereka tidak perlu melakukan kudeta berdarah yang berisiko menghancurkan posisinya sendiri. Lagi pula, operasi penculikan jenderal justru dilakukan oleh personil militer, bukan massa sipil PKI secara langsung. Studi Harold Krauss dengan cermat menunjukkan bahwa versi tentara memang tidak seluruhnya salah. Paling tidak beberapa pemimpin PKI memang terlibat dalam peristiwa Gestapo. Hal ini juga diakui oleh Sudisman, satu-satunya tokoh dari 5 pemimpin PKI yang diadili. Sudisman mengakui, "Saya tidak bermaksud menyangkal bahwa beberapa pemimpin PKI terlibat dalam gerakan 30 September. Sama sekali bukan itu maksud saya. Seperti yang saya jelaskan, ada beberapa tokoh penting PKI, termasuk saya sendiri, terlibat dalam gerakan 30 September. Tindakan para pemimpin PKI yang terlibat dalam gerakan 30 September harus secara tegas dipisahkan dari PKI sebagai partai yang sama sekali tidak tahu-menahu mengenai gerakan 30 September. Tetapi tentu saja hal ini tidak terjadi." Hermawan Sulistyo dalam Palu Arit di Ladang Tebu cetakan tahun 2017, halaman 58. Para pemimpin PKI ternyata keliru memperhitungkan dampak gerakan ini. Mereka menduga setelah penculikan dan pembunuhan Jenderal Angkatan Darat akan terjadi perpecahan dalam tubuh angkatan bersenjata, khususnya adalah Angkatan Darat. Kenyataan yang terjadi adalah setelah ditemukan jenazah para jenderal, justru malah menimbulkan efek bumerang bagi kehancuran PKI. Bahkan mereka tidak memperhitungkan jika terjadi kemungkinan kalah dalam permainan politik tersebut. Skenario ini ternyata digunakan sebagai legitimasi ideologis Orde Baru dengan menuduh PKI sebagai pengkhianat, maka pembantaian massal terhadap anggotanya dianggap sah. Masalah internal Angkatan Darat. Versi ini menekankan konflik internal dalam tubuh Angkatan Darat. Pada tahun 1965, ada perbedaan tajam antara pimpinan Angkatan Darat yang relatif dekat dengan Soekarno, seperti Jenderal Ahmad Yani, dan perwira lain yang memiliki agenda berbeda. Keterlibatan pasukan elit seperti Cakrabirawa menunjukkan bahwa operasi ini bisa jadi lebih terkait dengan perebutan kekuasaan internal ketimbang konspirasi komunis. Hermawan Sulistyo dalam bukunya Palu Arit di Ladang Tebu, cetakan tahun 2017, menilai skenario ini masuk akal karena bukti-bukti lapangan menunjukkan dominasi aktor militer dalam pelaksanaan Gestapo. Ada beberapa faktor kunci yang dianggap mendukung versi ini. Pertama, dan yang terpenting, mereka diculik dan para penculiknya adalah personel Angkatan Darat. Tidak ada orang sipil yang terlibat peristiwa tersebut. Kedua, tidak masuk akal jika PKI berjudi dengan menyingkirkan para jenderal melalui jalan kekerasan, sementara partai menikmati perkembangan dan kekuasaan yang sangat menguntungkan. Versi Angkatan Darat mengidentifikasi 2 biang keladi yang berotak jahat. Pertama, Letkol Untung, perwira yang sewaktu terjadi pemberontakan PKI di Madiun berjuang di pihak komunis. Kedua, Brigjen Suparjo, perwira yang dikenal sebagai simpatisan komunis dan saat peristiwa Gestapo meletus menjabat sebagai komandan Kostrad di Kalimantan Barat. Sejumlah perwira lapangan divisi Diponegoro juga berperan dalam percobaan kudeta di wilayah mereka. Namun, karena berada jauh dari Jakarta, mereka kurang mendapat perhatian publik. Versi ini diperkuat pula oleh peristiwa yang berlangsung di dalam tubuh militer pada akhir tahun 1968. Ketika itu banyak prajurit dari seluruh angkatan ditangkap dan dinyatakan terlibat dalam peristiwa Gestapo. Ternyata, jumlah prajurit Angkatan Darat yang ditangkap jauh lebih banyak dari perkiraan awal. Jika fakta-fakta ini benar, maka narasi PKI adalah dalang, hanya digunakan untuk menutupi kenyataan bahwa Gestapo adalah produk konflik militer. Soekarno sebagai dalang. Beberapa analisis, termasuk Anthony Deck, menyebutkan kemungkinan Soekarno merancang Gestapo untuk melemahkan pimpinan Angkatan Darat yang dianggap menghalangi program Nasakom. Menyebutkan kemungkinan Soekarno merancang Gestapo untuk melemahkan pimpinan Angkatan Darat yang dianggap menghalangi program Nasakom. Berdasarkan laporan integrasi yang mendalam terhadap Kolonel Bambang Wijanarko, ajudan Presiden Soekarno, Anthony Deck mengajukan tesis bahwa Presiden Soekarno sendirilah yang menyusun skenario peristiwa Gestapo. Dalam tuduhan yang jauh lebih keras, Anthony Deck menyatakan, Soekarno sendirilah yang memprakarsai kudeta Untung dengan harapan ia dapat mempertahankan kekuatan kontrolnya, tukang sulap yang dapat menyulap hantu-hantu yang diciptakannya.
Tetapi ini menjadi awal kiamatnya, dan di dalam keangkuhan egonya, ia terserang kebutaan yang tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri, tetapi juga hampir menjerumuskan negaranya ke dalam jurang keruntuhan. Hermawan Sulistyo dalam Palu Arit di Ladang Tebu, cetakan tahun 2017, halaman 63. Namun bukti langsung atas keterlibatan Soekarno sangat lemah, apalagi hanya berdasarkan pengakuan dari seorang saksi yang belum pasti kebenarannya. Setelah Gestapo meletus, Soekarno tidak terlihat seperti orang yang mengendalikan situasi, melainkan justru berusaha memadamkan konflik. Skenario ini lebih memperlihatkan ambiguitas Soekarno. Ia dekat dengan PKI, tetapi tetap bergantung kepada militer. Bisa jadi ia mengetahui rencana tertentu, tetapi tidak sepenuhnya bisa mengendalikannya. Soeharto di balik Gestapo. Versi ini percaya bahwa Soeharto lah yang sesungguhnya berada di balik rencana kudeta. Versi ini menyatakan Soeharto mungkin membiarkan Gestapo terjadi atau bahkan ikut merancang sebagian agar kemudian bisa tampil sebagai penyelamat bangsa. Ada beberapa hal yang mencurigakan. Yang pertama, Soeharto cepat sekali menguasai keadaan setelah 1 Oktober. Yang kedua, hubungannya dengan Kolonel Latif, salah satu pelaku Gestapo, menimbulkan tanda tanya. Dan yang ketiga, beberapa perwira dekat Soekarno tampaknya sudah tahu rencana itu, tetapi tidak berbuat apa-apa. W.F. Wertheim, sarjana terkemuka penganut versi ini, mengatakan bahwa Soeharto mungkin memang telah bersekutu dengan komplotan tersebut. Soeharto tampaknya tidak puas, sebab pemimpin Angkatan Darat gagal memenuhi tantangan komunis, dan kemudian memanfaatkan Gestapo sebagai sarana untuk melibatkan PKI dalam suatu aksi yang dapat menjadi dalih Angkatan Darat untuk melawan partai tersebut. Dalam teori ini, Syam Kamaruzaman mungkin adalah agen Soeharto yang menyusup ke dalam tubuh PKI ketimbang orang PKI yang menjadi informan Angkatan Darat. Wertheim menunjukkan bahwa Soeharto memiliki hubungan dengan semua perwira penting Angkatan Darat yang terlibat dalam peristiwa Gestapo. Sebagai mantan Panglima Divisi Diponegoro, Soeharto tentu dikenal baik oleh para pembangkang di Jawa Tengah. Dan ada 3 perwira kunci Angkatan Darat di Jakarta, yaitu Untung, Latif, dan Suparjo, yang secara pribadi mengenal Soeharto. Akan tetapi bukti seperti ini tidaklah cukup untuk mendukung pendapat bahwa Soeharto terlibat dalam persengongkolan para perwira tersebut. Wertheim masih berkeras bahwa Soeharto merupakan dalangnya. Dia mengatakan telah menemukan mata rantai yang hilang dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh Arnold C. Bregman dengan Soeharto pada tahun 1968. Soeharto menceritakan kepada Bregman bahwa ketika ia mengunjungi anaknya di rumah sakit pada tanggal 30 September malam, ia bertemu dengan Latif yang menanyakan kondisi anaknya. Soeharto mengatakan, "Sekarang saya menyadari bahwa malam itu ia tidak pergi ke rumah sakit untuk mengetahui keadaan anak saya, tetapi agaknya lebih untuk mengetahui keadaan saya." Hermawan Sulistyo dalam Palu Arit di Ladang Tebu, cetakan tahun 2017, halaman 65. Namun, Wertheim masih menduga bahwa setidaknya ada alasan untuk mengasumsikan bahwa melalui perjumpaan itu, Soeharto mendapatkan beberapa informasi mengenai rencana kudeta. Dan dalam kenyataannya, mungkin hubungan Soeharto dengan komplotan tersebut mungkin lebih dekat lagi. Maka Gestapo adalah semacam false flag operation yang membuka jalan bagi Soeharto menuju puncak kekuasaan. Jaringan intelijen dan CIA. Melakukan pembunuhan, melakukan pembakaran di desanya. Skenario terakhir menempatkan Gestapo dalam kerangka geopolitik Perang Dingin. CIA dan sekutunya disebut memiliki kepentingan besar untuk melemahkan PKI, serta intelijen Cina yang berusaha menguatkan PKI di Indonesia. Keterlibatan negara-negara asing, khususnya dinas intelijen mereka, juga dipakai untuk mendukung versi ini. Kedutaan Besar Amerika Serikat menyatakan bahwa yang lebih mencurigakan ketimbang Soekarno sebagai kaki tangan dalam kudeta adalah Cina komunis. Penilaian ini melanjutkan, sudah diketahui secara luas, sehari setelah kudeta, 12 delegasi Indonesia berada di Cina pada saat terjadinya kudeta, bertepatan dengan Hari Nasional Cina, yaitu 1 Oktober. Salah satu delegasi dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Saleh dan Kepala Unit Pertahanan Nasional.
Ada juga satu delegasi besar PKI di Peking pada hari itu, yang tidak seperti delegasi PKI ke Cina sebelumnya, tidak menyertakan pemimpin puncak PKI. Tak diragukan lagi bahwa para pemimpin puncak PKI tetap tinggal di Indonesia, karena berbagai peristiwa genting akan terjadi di Indonesia. Kemudian diketahui oleh Angkatan Darat bahwa Cina Peking telah mempunyai daftar lengkap nama-nama jenderal yang terbunuh menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat pada tanggal 1 Oktober, beberapa jam sebelum nama-nama jenderal itu diumumkan di Jakarta. Daftar yang berada di tangan pemerintah Cina termasuk nama Nasution yang luput dari pembunuhan. Dimasukkannya nama ini menunjukkan bahwa Peking mendapatkan salinan awal daftar target korban. Hermawan Sulistyo dalam Palu Arit di Ladang Tebu, cetakan tahun 2017, halaman 69. Dokumen deklasifikasi Amerika Serikat belakangan ini juga membuktikan adanya dukungan Washington terhadap pembasmian PKI setelah 1965. Beberapa analisis seperti Cohen Holtz-Zeppel menilai operasi ini terlalu rapi atau sekedar aksi spontan PKI. Dengan demikian, Gestapo bisa dilihat sebagai kombinasi antara konflik domestik dan intervensi internasional. Dalam pembahasan ini, kita tidak bisa memilih satu skenario sebagai kebenaran tunggal. Kita harus memahami bahwa Gestapo adalah hasil dari interaksi berbagai faktor. Konflik internal militer, posisi ambigu Soekarno, keberanian atau kecerobohan PKI, kalkulasi politik Soeharto, dan permainan intelijen global. Dengan kata lain, Gestapo adalah konspirasi berlapis. Setiap aktor punya agenda dan peristiwa itu dimanfaatkan oleh pihak yang paling siap, yaitu Soeharto, tentunya untuk menguasai panggung politik. Lebih jauh lagi bahwa terlepas dari siapapun dalangnya, yang paling penting dipahami adalah bagaimana narasi Gestapo dipakai untuk melegitimasi pembantaian massal. Ratusan ribu nyawa melayang, jutaan orang kehilangan haknya, dan hingga kini luka sejarah itu belum sepenuhnya pulih. Orde Baru membekukan sejarah dalam satu narasi melalui kontrol atas pendidikan, media, dan budaya populer. Generasi Indonesia dipaksa menerima versi tunggal bahwa PKI adalah dalang pengkhianatan. Penelitian-penelitian seperti Palu Arit di Ladang Tebu, karya Hermawan Sulistyo, membuka ruang untuk melihat sejarah dari berbagai perspektif. Itu semua dilakukan untuk mengingatkan kita bahwa sejarah tidak pernah netral. Ia selalu ditulis dari sudut pandang kekuasaan. Dengan membahas 5 skenario Gestapo, semoga bahasan ini bisa menantang kita untuk lebih kritis terhadap narasi resmi dan menempatkan tragedi 1965 bukan hanya sebagai soal siapa dalang Gestapo, tetapi sebagai tragedi kemanusiaan yang harus diingat. Alien Omajar, Sosialista, Mungkar Spark, Kadar Esters, Visite Sevel. Gerakan 30 September 1965 tetap menjadi misteri sejarah Indonesia. Apakah PKI, Angkatan Darat, Soekarno, Soeharto, atau CIA yang paling bertanggung jawab? Masih menjadi perdebatan. Tetapi yang jelas, Gestapo membuka pintu bagi lahirnya Orde Baru dan pembantaian massal yang hingga kini meninggalkan trauma mendalam. Materi dalam video ini tentunya bukanlah jawaban untuk mencari dalang tunggal dalam peristiwa berdarah tersebut. Tapi yang lebih penting adalah memahami bahwa bagaimana narasi dibentuk, digunakan, dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu. Dengan membaca ulang sejarah secara kritis, kita bukan hanya belajar tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan bekerja membentuk ingatan kolektif. Dan dengan itu semua, kita bisa berusaha agar tragedi serupa tidak pernah terulang lagi di masa depan. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.